Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah ke-109 PDM Kota Bandung, alhamdulillah kami bisa ikut serta dalam perlombaan pidato ini. Mudah-mudahan ini membawakan manfaat yang luar biasa untuk kita semuanya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kami akan membahas salah satu tafsir Al-Quranul Karim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi surah Al-Baqarah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Para pemirsa dimanapun berada, banyak para penceramah, banyak yang mengira bahwa khusyuk dalam ayat ini dikhususkan di dalam sholat. Karena memang ayat ini diawali dengan kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada kalimat as-shalah. Sedangkan menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Asy-Sya'rawi ini, ternyata khusyuk ini justru dilaksanakan atau menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat dan sabar merupakan media untuk menjadikan kita khusyuk dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan kami untuk mengambil sebuah tema dari ayat ini yang berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini, yaitu pandemi. Maka kami memberikan judul yaitu khusyuk dalam menghadapi pandemi. Ayat ini diawali dengan kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada kalimat wasta'inu dari kalimat ista'ana yasta'inu. Dalam kajian di pesantren Syamsul Ulum Muhammadiyah Kota Bandung, ini dalam kajian ilmu shorof diambil dari kalimat istaf'ala yastaf'ilu, yang mana fi'il ini diawali dengan alif, sin, dan ta, bermakna litolab, yaitu meminta, memohon. Maka kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah adalah kalimat memohon kita kepada Allah. Senantiasa kita selalu memohon. Maka kaitannya dengan surah Al-Fatihah juga yang senantiasa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup? Menurut tafsir Asy-Sya'rawi ini, ternyata salah satu bencana, salah satu penyakit yang ada di sebagian manusia dalam menjalani kehidupannya yaitu penyakit al-isti'la bil asbab. Apa itu al-isti'la bil asbab? Al-qudrah li dzati nafsihi. Merasa dia mampu, merasa dia lebih unggul dari orang lain bil asbab, dengan sebab-sebab tertentu. Maka dengan kejadian pandemi seperti ini, COVID-19 ini, yang mana mungkin para pakar, para dokter, para ilmuwan merasa mulia, merasa dia lebih unggul dari yang lain. Apa sebabnya? Karena penemuannya. Para ilmuwan merasa sombong, merasa dia lebih unggul dari orang lain karena ilmunya. Orang yang kaya raya merasa unggul dari orang lain karena hartanya. Atau bahkan mungkin saja orang yang miskin sekalipun, dia ada potensi al-isti'la bil asbab, merasa sombong, merasa unggul dari orang lain. Dengan apanya sebabnya? Dia merasa bisa menjalani hidup ini dengan kejuhudannya.
Ternyata al-isti'la bil asbab dalam menjalani kehidupan ini semua berpotensi melakukan itu. Oleh karena itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjadikan sebagai khusyuk adalah suatu konsep yang harus dimiliki semua orang dalam menjalani kehidupan. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa mampu melakukan apapun, mampu melakukan dengan hartanya, mampu melakukan dengan jabatannya, mampu melakukan dengan ilmunya. Tapi dengan konsep khusyuk inilah, maka seseorang ketika dia sudah khusyuk dalam menjalani hidupnya, manakala dalam keadaan bahagia, manakala dia dalam keadaan tinggi jabatannya, manakala dia penuh dengan ilmunya, tapi tetap dia khusyuk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pandemi ini sangat mengajarkan hal itu. Semua orang berbondong-bondong bagaimana caranya menghindari pandemi ini, saling menyayangi, saling membantu. Bahkan setelah pandemi ini, dalam pandemi ini sudah biasa ada Jumat Berkah. Kenapa? Orang yang kaya raya ternyata tidak bisa hartanya melindungi dia dari pandemi. Maka dengan itu, kesadaran itulah, oh ternyata dalam harta saya harus diberikan kepada orang lain. Apa sebabnya? Karena harta ini bukan milik saya seutuhnya, dan harta ini sebetulnya didapatkan bukan dari kemampuan saya, tapi dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka khusyuk dalam menjalankan kehidupan ini sangat urgen sekali, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan bahagia dan dalam sedih. Bahkan orang yang kena pandemi misalnya, dalam keadaan dia mengeluh, dalam keadaan dia sangat terpuruk kondisinya, tapi dia tetap khusyuk. Apa sebabnya? Dia punya konsep sabar. Maka apa sebetulnya media yang digunakan untuk menjalani kehidupan dengan khusyuk itu? Pertama yaitu dengan sabar. Apa sebabnya? Sebab semua manusia akan mendapatkan rasa yang sama. Pertama adalah rasa bahagia, yang kedua rasa sedih. Itulah keadilan Allah. Semua manusia merasakan hal itu. Jangan pernah berpikir bahwa kebahagiaan hanya milik orang yang kaya. Tidak. Kesedihan hanya milik orang yang miskin. Tidak. Semuanya akan merasakan hal ini. Oleh karena itu, wasta'inu bis-sabri was-salat, dijadikan sabar dan salat sebagai media untuk khusyuk kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Memang dalam tafsir itu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, hanya kembali kepada salat. Padahal medianya ada dua. Pertama as-sabru, yang media untuk khusyuk itu. Yang kedua medianya adalah sholat. Tapi kenapa yang susah itu dalam ayat ini yaitu wa innaha, hanya kembali kepada sholat, karena memang kebanyakan situasi mengenakan, situasi yang membahagiakan itu situasi yang sulit untuk khusyuk. Contoh paling real, ketika kita sakit gigi, maka mengucapkan Allah itu lebih sering. Ya Allah, dah sakit gigi. Tapi ketika kita bahagia, ketika kita sehat, seolah-olah di sana tidak ada peranan Allah. Maka khusyuk ketika dalam bahagia itu sangat sulit. Ma innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka lebih spesifiknya, orang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, harus khusyuk. Paling tidak dia menjalankannya dengan sholat. Apapun jabatannya, bagaimanapun posisinya, dia ketika sholat harus menghadap kepada Allah, meletakkan kepalanya di bawah lantai. Begitu juga dalam keadaan kita terpuruk, bersabarlah supaya Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Itulah konsep khusyuk dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan pandemi berlalu, tapi hikmahnya senantiasa kita rasakan selalu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.